Assalamualaikum Pak Yanto, selamat sore. Waalaikumsalam Mas Ed, sore juga. Apa kabar hari ini Pak Yanto? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Mas Ed mana? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Baik Pak Yanto, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelum Pak Yanto melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan atau tanyakan. Saat ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching yang akan Pak Yanto laksanakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan coaching itu harus menerapkan alur tirta, ya Pak? Betul ya? Betul. Ya, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, baik Pak Yanto, selain penerapan alur tirta, saya juga akan mengobservasi mengenai kompetensi Pak Yanto dalam melakukan coaching. Nah, sebagaimana kita ketahui ada 3 kompetensi sebagai coaching ya. Yang pertama ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, beserta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi coaching yang ada, kompetensi mana yang perlu Pak Yanto kembangkan? Baik Pak. Dari 3 kompetensi itu saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan kehadiran secara penuh. Sebetulnya saya juga ingin mengobservasi diri saya juga tentang kemampuan saya untuk memunculkan pertanyaan berbobot. Tapi saya kira yang 2 itu saja dulu, yang pertama yang 2 yang ingin saya benar-benar di ekspor. Untuk tolong Bapak observasi tentang 2 hal itu. Baik, luar biasa sekali Pak Yanto. Berarti dari 3 kompetensi coaching yang ada, Pak Yanto ada keinginan untuk mengembangkan 2 kompetensi coaching, yaitu tadi apa? Yaitu present dan mendengarkan secara aktif. Baik. Menurut Pak Yanto, apa ciri atau indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi coaching yang ingin Pak Yanto kembangkan? Yang pertama, saya pada saat coaching harus bisa fokus Pak. Fokus pada saat coaching itu mengutarakan masalahnya, saya harus fokus kemudian menerima bisa mencatat kata-kata kunci, sehingga pada saat nanti saya ingin melanjutkan pertanyaan itu bisa menimbulkan pertanyaan yang berbobot gitu. Itu dari segi mendengarkan secara aktif. Dari segi present, saya ingin memfokuskan diri saya supaya sepenuhnya selain bisa berhadapan dengan sang coaching, saya juga bisa menghadirkan secara penuh bahwa terjadi kemitraan atau kontak yang saling timbal balik antara saya sebagai coach, begitupun dengan seorang coaching. Mungkin itu Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Yanto. Terima kasih mungkin atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang akan Pak Yanto lakukan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Seger ya sekarang ya? Insya Allah. Tapi seperti ada yang ganja. Iya tentunya ada yang mengganjal, makanya hari ini saya ingin bertemu dengan Pak Yanto. Tentunya untuk mengungkapkan beberapa unek-unek lah ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi beban hati saya, beban pikiran saya. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi jalan keluar setelah ngobrol dengan Pak Yanto. Ya, mudah-mudahan saya coba ya Pak ya. Ya, siap. Kira-kira apa nih masalahnya? Apakah seperti masalah yang berat? Apa nih Pak? Begini Pak Yanto. Tahun ini kan tahun ajaran baru ya tentunya, tahun ajaran baru. Kemudian saya juga mendapatkan tugas baru, amanah baru dari kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan tentunya ini membawa tanggung jawab baru juga kepada saya kan. Terlebih kepala sekolah menginginkan bahwa ada perubahan dalam penanganan siswa, gitu kan. Karena memang dulu penanganan siswa itu lebih cenderung ke hukuman. Jadi siswa cenderung takut dengan hukuman gitu kan untuk disiplin itu.
Nah, sedangkan di PGP sendiri kan di pendidikan guru penggerak kita diajarkan bahwa itu harus sudah ditinggalkan lah, itu old mind gitu kan, harus sudah kodratnya sudah kodrat zamannya berbeda. Nah, gitu kan, keberpihakan pada anaknya tidak ada tuh kalau seperti itu kan. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang lain lagi, terutama selain tadi tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika saya sebagai wakil kesiswaan itu punya new mind itu tadi yang harus dibawa ke tim kesiswaan kepada penanganan anak tersebut, tapi sedangkan tim saya yang ada di bawah saya itu belum memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif, tentang disiplin anak, tentang segitiga restitusi. Nah, dalam hal penanganan anak tersebut, nah ini menjadi kendala tersendiri bagi saya ketika menangani siswa, tentunya ya, menangani siswa di lapangan. Baik Pak, tujuan Bapak untuk dalam pembicaraan ini apa? Tujuannya saya ingin menemukan ide ya, untuk menemukan ide, menemukan solusi untuk memberikan jalan bagi saya supaya pada saat menangani siswa itu tim saya juga bisa sama-sama satu ide, satu visi dalam penanganan siswa sesuai dengan yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Itu harapan saya. Baik Pak, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak memiliki semacam kendala untuk mengimplementasikan dalam penanganan siswa, terutama di sekolah Bapak yang ingin membawa ilmu-ilmu yang Bapak dapatkan dari guru penggerak ini langsung dipraktekkan ke dalam semacam segala restitusi, terutama untuk keberpihakan terhadap anak terhadap siswa. Idealnya Pak. Idealnya itu menurut Bapak, seorang guru seperti Bapak yang ditugasi atau diberikan tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah ke siswa itu menurut Bapak seperti apa? Idealnya sesuai dengan tadi tujuan itu bahwa seorang guru itu harus bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam budaya positif itu kan, yang idealnya tentunya ketika pemahaman saya tentang budaya positif itu diimplementasikan di sekolah, tim saya itu bisa mengikutinya, idealnya bisa mengikutinya dan bisa melaksanakannya tentunya di lapangan. Minimal berkolaborasi. Minimal berkolaborasi lah. Tentunya kan kolaborasi itu perlu pemahaman ya. Betul. Kalau mereka tidak memahami akan sulit juga berkolaborasi. Apalagi kalau tidak satu visi akan sulit juga berkolaborasi, karena kolaborasi itu kalau satu visi ya, satu tujuan, satu visi, baru akan bisa melakukan kolaborasi dengan baik. Baik, itu yang idealnya. Itu yang idealnya. Kalau misalnya yang idealnya itu ada di angka 10, keadaan sekarang itu masih ada di level berapa? Kalau keadaan sekarang saya melihatnya masih di level 3 atau 4 lah. Iya, itu level 3. Masih mengkhawatirkan? Iya, sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Jadi seolah-olah jalan sendiri aja nih. Betul. Oke, kalau untuk di level 3, kalau mau langsung menuju ke level 10 memang berat ya? Iya, sangat berat. Tapi Bapak mau mencapai ke level berapa nih peningkatannya dari yang Bapak rencanakan? Saya tidak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk dengan levelnya sangat tinggi gitu kan. Setelah adanya solusi yang dilakukan atau treatment yang dilakukan, saya berharap paling tidak levelnya dari 3 naik sampai ke 5 atau 6 lah, 6 atau 7 lah, 6 atau 7 lah, dari tadi yang asalnya 3 itu. Nah, level 6 sampai level 7 saya kira ya memang sudah bagus kan, gitu. Ada progres dulu. Iya. Apa Pak yang sudah pihak sekolah termasuk Bapak lakukan tapi masih tetap ada di level 3 gitu? Padahal pasti ada upaya-upaya sekolah yang masuk Bapak sudah lakukan gitu. Iya. Upaya-upaya apa tuh? Ya, tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman melalui kegiatan in-house training, melalui
diskusi-diskusi gitu kan, secara diskusi kecil ya dalam kelompok kecil tentunya itu sudah dilakukan, sehingga tidak nol banget ya. Apalagi di sekolah kita kan ada, sekolah kita menjadi sekolah percontohan Jabar Mas Hagi. Nah, ketika saya somasi sebetulnya konsepnya hampir mirip lah dengan budaya positif dalam pelaksanaan di lapangan, itu hampir mirip. Nah, sehingga sebetulnya pengetahuan tim saya juga tidak nol ya, makanya saya katakan tadi di level 3. Nah, dengan hal-hal itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah itu sudah membuahkan hasil. Jadi kan guru-guru yang ada di sini, kemudian tim kesiswaan yang ada yang ada bersama saya sebagai mitra di tim kesiswaan juga sudah mengetahui ya, sudah mengetahui tentang budaya positif dan lain sebagainya. Segitiga restitusi, disiplin positif itu sudah mengetahuinya. Dan mereka juga suka bertanya kepada saya gitu kan, Pak Cah, ini boleh nggak nih anak kesiangan ngumpulin botol? Saya bilang kita ubahlah gitu, kita cari hal yang lain, kita lakukan segitiga restitusi, walaupun waktunya memang menjadi lebih panjang ya ketika melakukan segitiga, apalagi jumlah kesiangannya banyak. Luar biasa ya. Nah itu begitu Pak Yanto yang sudah dilakukan barangkali. Sebetulnya udah luar biasa Pak yang sudah Bapak lakukan oleh sekolah juga ya. Tapi ternyata menurut pendapat Bapak masih ada level 3 ya? Iya. Sedangkan Bapak tadi ingin merencanakan meningkatkannya menjadi level 6. Iya. Tentu harus ada upaya atau effort yang lebih dong Pak. Kira-kira tentu harus ada usaha yang ekstra ya, yang lebih yang bisa Bapak lakukan, kemudian didukung oleh rekan-rekan Bapak, termasuk sekolah juga harus. Nah, apa yang masih bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan level yang tadinya hanya 3 menjadi bertahap lah, mulai ke 4, 5, 6 sampai 7 yang Bapak targetkan itu? Apa ya, hal-hal yang lainnya tentunya masih ada hal-hal yang lainnya yang bisa dilakukan selain yang sudah diupayakan di awal tadi, supaya bisa dilakukan lebih efektif lagi, pemahamannya menjadi meningkat lagi, selain hanya pengetahuan juga bisa memahami. Saya mencoba yang pertama katakanlah memberikan contoh ya, memberikan contoh kepada rekan-rekan saya terkait dengan budaya positif. Mereka kan selalu bertanya juga tadi kan, ini boleh enggak gitu kan, kita jadi menjadi rujukan gitu kan. Jadi langsung ke apa namanya model gitu kan. Iya, ini boleh tidak atau tidak, nah gitu. Ya sedikit demi sedikit saya sudah mulai memasukkan nilai-nilai budaya positif dalam penanganan anak. Kemudian saya juga memberikan contoh dalam penanganan siswa secara langsung gitu kan. Teman-teman saya kan ini di mitra-mitra saya di tim kesiswaan banyak. Jadi ketika saya melakukan coaching, melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak itu, bisa mereka lihat apa pertanyaan saya, bagaimana saya bertanya, menangani masalah-masalah anak itu, mereka bisa melihatnya langsung. Sehingga saya berpikir mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka tidak hanya mengetahui tapi mereka bisa melihat langsung dan mencontoh, oh begini ternyata segitiga restitusi, oh begini ternyata budaya positif itu dan sebagainya. Jadi langsung Bapak praktekkan Bapak contohkan kepada rekan-rekan Bapak, sehingga rekan Bapak bisa melihat langsung cara penanganan siswa itu seharusnya seperti apa. Nah itu betul. Masih ada lagi mungkin Pak? Selain dalam konteks yang lebih kecil seperti itu, saya juga mencoba untuk melakukan lebih besar lagi dalam penanganan hal yang lebih besar lagi. Saya melakukan diskusi yang lebih besar lagi tentunya. Misalkan saya kumpulkan siswa di lapang untuk menangani atau untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang lebih besar lagi terkait dengan siswa. Jadi masalah-masalah yang umum terjadi pada siswa, dan itu mungkin perlu diupayakan lebih lanjut lagi, supaya bukan hanya dilihat oleh tim saya, tapi guru bisa melihat, oh begini mungkin budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Jadi bukan hanya hukuman-hukuman, tetapi kita berdialog dengan siswa untuk menggali mereka solusi apa nih yang bisa dilakukan, bukan dari kita tentu, tapi mereka menggali sendiri solusi yang bisa dilakukan. Baik. Bapak sebagai guru yang ditugas tambahan
Wakasai Kesiswaan tentu menjadi motornya ya di sini, motor menggerakkan rekan-rekan Bapak untuk kira-kira siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam mengimplementasikan ide-ide yang barusan Bapak ungkapkan? Tentu saja dalam mengimplementasikan ide-ide tersebut saya membutuhkan dukungan ya, membutuhkan dukungan support dari orang lain. Salah satunya ya tentunya dari kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan support terhadap implementasi yang dilaksanakan di lapangan terkait dengan budaya positif itu. Saya melihat dukungan dari beliau sudah cukup baik ya terkait dengan hal-hal itu. Kemudian saya juga membutuhkan support dari tim saya tentunya nanti ke depannya dengan pemahaman yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian support dari guru-guru juga tentunya supaya lebih satu visi lagi, satu pemahaman dalam penanganan anak. Walaupun saya lihat masih ada juga yang memang berseberangan gitu, tapi mudah-mudahan ke depannya dalam perjalanan waktu bisa berubah dan seiring sejalan lah dalam penanganan anak tersebut. Idenya sudah ada, kemudian supportnya Bapak akan usahakan untuk menggalang kolaborasi dari dukungan dari sekolah, rekan-rekan. Tentu eksekusinya ini harus kapan atau Bapak lakukan kapan ini? Eksekusinya tentunya harus secepatnya ya, walaupun memang ini sepertinya tidak bisa dalam waktu, tidak bisa instan lah katakanlah. Tetapi saya akan upayakan upaya-upaya yang akan saya lakukan tentunya mungkin nanti pada saat nanti dalam kegiatan harian atau bulanan lah, kalau kita jangan hari adalah bulanan saya akan mencoba mengadakan pertemuan lebih sering pertemuan untuk menggali penanganan siswa yang di lapangan itu seperti apa, apakah memang sudah sesuai dengan budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah atau tidak. Dievaluasi sambil memasukkan ide-ide, prinsip-prinsip yang ada pada budaya positif kepada tim saya tentunya dan kepada guru-guru yang lainnya, dan mudah-mudahan ada support juga dari guru-guru penggerak yang ada di sekolah saya. Mudah-mudahan. Baik, idenya sudah ada, kemudian kolaborasinya akan Bapak bangun, dilakukan akan sesegera mungkin. Tapi dalam pelaksanaannya nanti, karena Bapak ini masih dalam kegiatan berikan guru penggerak, tentu harus ada yang semacam mengawasi atau mengingatkan atau mantau gitu. Siapa kira-kira Pak yang akan Bapak libatkan untuk mengingatkan Bapak gitu. Kalau misalkan Bapak nanti lalai atau apa gitu, harus ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan tentunya adalah dari guru-guru penggerak yang sudah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ya. Mereka alhamdulillah sejauh ini memberikan support, memberikan dukungan, dan tidak lupa juga mereka memberikan masukan dan kritikan tentunya pada pelaksanaan penanganan siswa ataupun kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ada kritik tentunya yang datang juga ke saya gitu kan dari guru penggerak yang lain. Pak, ini nggak boleh gini nih, harus begini. Jadi ternyata saya juga masih perlu pengawasan, observasi dari luar gitu supaya memang benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip budaya positif yang diajarkan kepada kita gitu kan. Baik Pak Cak, sepertinya ini sudah memasuki sesi akhir. Oke, siap. Kira-kira dari pembicaraan kita dari awal, Bapak mengungkapkan permasalahan, kemudian saya menggali potensi yang bisa Bapak lakukan, kemudian akhirnya Bapak juga sudah semacam ada gambaran lah ya Pak ya. Ada gambaran bagaimana perasaan Bapak setelah saya coach? Alhamdulillah ya, perasaan saya menjadi lebih plong ya. Karena kalau beban itu ditanggung sendiri kan, itu tidak ada teman bicara, itu menjadi beban berat sendiri. Tapi ketika ada teman untuk ngobrol, untuk curhat, mencari ide, mencari solusi, tentunya menjadi lebih tercerahkan dan menjadi lebih ringan gitu kan, di hati saya, di pikiran saya juga. Mudah-mudahan dengan solusi, dengan ide yang terlontar tadi gitu kan, dari penggalian Pak Yanto itu
bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan, sehingga nanti ke depannya bisa menjadi ringan lagi perjalanan saya gitu kan. Kapan nih saya bisa berdiskusi dengan Pak Aca menanyakan progres tentang ide-ide Bapak tadi itu? Saya pengen tahu juga dong hasilnya gitu. Setelah kita berdiskusi apa hasilnya, bagaimana kendalanya gitu. Ya kalau saya utarakan tadi tidak bisa instan ya, terutama dalam penanganan siswa ini mungkin dalam rentang 3 bulanan lah, 3 bulan dalam jangka pendeknya mungkin bisa ngobrol lagi untuk melihat perkembangan. Saya juga sangat tertarik tuh Pak, idenya sudah bagus, kemudian kolaborasi yang akan dibangun, kemudian siapa yang akan mengawasi sudah bagus. Saya juga penasaran nih nanti di masa yang akan datang beberapa bulan kemudian seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan saya doakan Pak, Bapak bisa menjalankan secara baik, lancar, kemudian ada manfaatnya bagi kita, bagi Bapak, bagi kita semua, terutama anak didik kita ya Pak ya. Amin tentunya. Mudah-mudahan Bapak juga diberikan kesehatan selalu, bisa menjalankan tugas yang luar biasa mulia ini, tugas kesiswaan Pak, mendidik anak-anak untuk selamat lah dalam kehidupannya itu ya. Saya juga alhamdulillah Pak bisa terinspirasi dengan tadi yang Bapak ungkapkan itu. Saya kira cukup Pak ya. Ya, siap. Bagaimana Pak Cak? Sudah cukup? Cukup, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sudah waktunya pulang sepertinya Pak. Saya juga mau pamit. Kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yanto, apa kabar? Alhamdulillah Pak Sep. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Yanto. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang Pak Yanto lakukan. Sama-sama Pak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ke Bapak mau mengobservasi dan nanti mungkin akan mengevaluasi hasil dari observasi Bapak coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Aca. Iya. Baik Pak. Selama proses coaching sangat menarik dan luar biasa Pak. Saya bahkan sebagai observer larut dalam suasana diskusi yang luar biasa tersebut ya. Baik Pak Yanto, dari pembicaraan praobservasi mungkin kompetensi apa yang Pak Yanto ingin ditingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensinya itu kedua Pak, yang present yang hadir sepenuhnya dan bisa mendengarkan dengan aktif ya, memberikan pertanyaan berbobot juga ingin saya tingkatkan Pak. Jadi sebelumnya ketiga-tiganya juga ingin saya tingkatkan. Oke. Baik Pak Yanto, setelah dilakukan proses coaching tadi, mungkin Pak Yanto merasakan ada progres atau ada indikator keberhasilan dari pengembangan ketiga kompetensi coaching tersebut? Betul Pak. Setelah melakukan beberapa latihan, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sesama CGP, kemudian mencari referensi cara-cara coaching yang baik seperti apa, ya alhamdulillah Pak, saya merasakan ada, dibandingkan pertama kali saya latihan coaching itu ya adalah Pak progresnya. Saya jadi sudah paham bagaimana caranya saya untuk menghadirkan diri sepenuhnya atau present terhadap coaching saya, kemudian bagaimana caranya mendengarkan yang baik tapi juga harus aktif gitu ya, sehingga dari kedua dari dua kompetensi tadi saya bisa menimbulkan atau bisa melontarkan beberapa pertanyaan yang menurut saya berbobot gitu, sehingga bisa bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach, mengeluarkan ide-ide terbaiknya. Alhamdulillah, berarti secara umum ada progres atau peningkatan dari ketiga kompetensi coaching tersebut. Baik Pak Yanto, saya memiliki beberapa data dari hasil observasi kegiatan coaching Bapak. Mudah-mudahan ini memberikan refleksi baik bagi diri saya maupun diri Pak Yanto maupun dari coach itu sendiri. Yang pertama, coaching yang dilakukan Pak Yanto luar biasa sekali. Tadi sudah menanyakan kabar, diawali dengan pembicaraan yang santai gitu, sehingga membuat coach itu tidak tegang ya. Kemudian yang luar biasa juga saya melihat Pak Yanto sangat rileks ya, katanya mengalir,
Kemudian karena mungkin Pak Yanto sebagai guru bahasa Indonesia, jadi gaya beretorikanya sangat enak sekali. Luar biasa sekali, Pak. Jadi dari satu pertanyaan atau pembicaraan itu dengan yang lain itu sangat berkaitan sekali, jadi enak untuk disimak. Terima kasih. Baik. Kemudian untuk alur tirtanya sendiri sudah luar biasa, sudah sempurna. Pak Yanto sudah menjalankan tahapan demi tahapan dengan sangat baik. Dari mulai menanyakan tujuan, ya. Tadi saya melihat bahwa tujuan dari coach sendiri dia ingin memperoleh solusi atas ide atau pemikiran mengenai visi dalam penanganan siswa. Betul. Pak Yanto sudah berhasil menggali atau menanyakan tujuan dari kegiatan coaching itu sendiri. Kemudian untuk identifikasinya sangat luar biasa. Pak Yanto berhasil menggali kondisi ideal dalam penanganan siswa itu seperti apa. Nah, Pak Yanto sudah gali secara mendalam. Kemudian Pak Yanto juga telah menggali kondisi saat ini, fakta di lapangan yang terjadi atau yang dialami oleh coach itu tadi ada di skala 3 ya, penanganan siswa. Dan yang berikutnya Pak Yanto juga menggali bagaimana kondisi yang diharapkan dari penanganan siswa tersebut. Idealnya, betul Pak. Untuk rencana aksi juga Pak Yanto sudah menyampaikan di mana tadi ada menanyakan pihak-pihak yang terlibat juga ya, seperti itu. Kemudian untuk alur berikutnya tanggung jawab juga sudah ada komitmen, sudah ada tanggung jawab yang digali oleh Pak Yanto mengenai pihak-pihak yang terlibat, juga sudah waktunya, pelaksanaannya, mungkin evaluasinya juga Pak Yanto sudah gali sebaik mungkin. Dan yang berikutnya Pak Yanto berhasil menggali kemungkinan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang akan ditemui oleh coach dalam rencana aksi ini. Nah, saya melihat hal ini biasanya jarang ditanyakan oleh coach yang lain. Tapi Pak Yanto berhasil menanyakannya. Kemudian berikutnya tadi juga Pak Yanto memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik dari coach terhadap bagaimana hasil dari pembicaraan yang sudah dilakukan, seperti itu. Dan yang terpenting lagi yang membuat Pak Yanto beda dari yang lain, Pak Yanto itu menanyakan atau mengagendakan kegiatan coaching selanjutnya sebagai tindak lanjut atau evaluasi dari rencana aksi yang sudah dilakukan. Nah, itu beberapa data yang luar biasa saya temui dari Pak Yanto. Sangat luar biasa sekali, Pak. Itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi diri saya sendiri untuk lebih meningkatkan hal ini. Nah, terakhir mungkin Pak, dari ketiga kompetensi coaching yang ada dan setelah dilakukan kegiatan coaching tadi, mungkin apakah masih ada kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Pak Yanto atau merasa sudah cukup? Tentu Pak, harus masih perlu dikembangkan lagi, karena yang namanya kegiatan coaching kita akan menghadapi coaching dengan beragam masalahnya. Jadi untuk kita bisa menggali potensi-potensi yang ide-ide brilian dari coach itu, kita kan harus bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu saja saya harus mengembangkan lagi tentang present saya, present penuh, kemudian bagaimana caranya mendengarkan yang aktif. Pada akhirnya nanti ujung-ujungnya dengan mendengarkan aktif dan present, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot lagi. Jadi kalau beberapa kasus yang saya coaching tadi memang kasusnya hanya beberapa gitu ya. Tapi pada saat nanti di dunia nyata, coaching, seorang coach pasti akan berhadapan dengan coaching yang masalah yang beragam. Mungkin nanti kita akan lebih sering dengan coaching ke anak didik kita, Pak. Itu masalahnya sangat beragam, latar belakang yang heterogen. Guru-guru juga sama, Pak. Rekan-rekan guru yang saya coaching nanti mungkin akan beragam dengan masalah yang bisa jadi masalahnya yang lebih rumit. Saya harus lebih mengembangkan lagi dari segi bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Yanto, luar biasa sekali ya. Jadi intinya kita harus terus belajar, terus berlatih dan membiasakan diri untuk bisa saling jangan berpuas diri lah. Baik.
Baik, Pak Yanto, saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih Pak atas ya. Masukan dari Bapak tadi sudah mengobservasi kegiatan coaching saya. Ya. Kemudian masukan ini juga sangat basic, tapi saya jadi hampir terlena dengan pujian-pujian Bapak tadi gitu. Ya, tapi tetaplah saya itu mudah-mudahan selalu berprogres Pak dalam. Iya, amin. Baik. Terima kasih Pak Yanto, mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan memberikan hal-hal yang positif bagi kita. Baik, terima kasih Pak Yanto, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.